Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Untuk kisah episode ini, saya akan berbagi cerita tentang kisah di ujung jembatan merah. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Dan langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Langit mulai berubah jingga ketika Ricky melangkah kaki menuju ujung desa. Angin sore berembus pelan, membawa bau tanah basah yang anehnya terasa lebih pekat dari biasanya. Orang-orang selalu bilang, jangan pernah melewati jembatan merah saat matahari hampir tenggelam. Tapi bagi Ricky, itu hanya cerita lama untuk menakut-nakuti anak kecil. Jembatan itu berdiri tua di atas sungai yang airnya keruh dan nyaris tak pernah mengalir deras. Cat merahnya sudah mengelupas, menyisakan warna kusam yang terlihat seperti bercampur noda gelap. Beberapa papan kayunya berderit setiap kali diinjak, seolah memperingatkan siapa hendak melintas. Ricky berhenti sejenak di ujung jembatan. Suasana tiba-tiba terasa sunyi, bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai pun seakan menghilang. Cuma jembatan tua, gumamnya. Mencoba meyakini diri, ia melangkah masuk. Krek, suara kayu berderak panjang, mengiringi langkah pertamanya. Semakin ke tengah, udara terasa semakin dingin. Napas Ricky mulai terlihat samar, seperti kabut tipis di depannya. Lalu, Ricky berhenti. Suara itu seperti memanggil namanya. Pelan, serak, hampir seperti bisiknya yang datang dari bawah jembatan. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, tak ada siapa-siapa. Siapa? Tanya Ricky. Suaranya sedikit bergetar. Tak ada jawaban. Namun tiba-tiba suara air di bawah jembatan berubah. Bukan lagi aliran pelan, melainkan seperti ada sesuatu yang bergerak, menggesek, naik perlahan. Ricky menahan ludah. Rasa penasaran bercampur takut mulai merayap di dadanya. Ia memberanikan diri menunduk, melihat ke sela-sela papan kayu. Gelap, terlalu gelap. Tapi di tengah kegelapan itu, ada sesuatu yang bergerak. Sepasang tangan pucat perlahan muncul dari bawah, mencekam sisi papan jembatan. Krek, krek. Tangan itu seperti mencoba naik. Ricky mundur satu langkah. Napasnya mencekat. Ricky! Kini suara itu jelas, bukan dari bawah lagi, melainkan tepat di belakangnya. Dengan tubuh kaku, Ricky perlahan menoleh. Dan di ujung jembatan, berdiri sosok tinggi dengan pakaian merah, lusuh. Wajahnya tertutup rambut panjang basah, menatap lurus ke arahnya. Senyap, hanya ada satu kalimat yang keluar dari mulut sosok itu. Kenapa kamu kembali ke sini? Ricky membeku. Karena ia sadar ia belum pernah ke jembatan ini sebelumnya. Namun kata-kata sosok itu terasa seperti sebuah tuduhan, seolah-olah Ricky memang pernah datang dan meninggalkan sesuatu di tempat ini. Jantungnya berdetak semakin cepat. Aku gak pernah ke sini, ucap Ricky terbata-bata. Sosok berbaju merah itu tidak bergerak. Rambut panjangnya yang basah perlahan tersibak oleh angin dingin yang tiba-tiba berhembus. Dari balik rambut itu tampak wajah pucat dan mata kosong yang seperti tidak memiliki kehidupan. Bohong, bisiknya lirih, namun menggema di seluruh jembatan. Sekejap suasana berubah. Langit yang tadi jingga kini gelap, seolah malam datang terlalu cepat. Ricky menoleh ke belakang, berharap bisa lari kembali ke arah desa. Namun, jembatan itu tidak lagi memiliki. Yang ada hanya jembatan panjang, tak berujung, diselimuti kabut tebal. Apa ini? Napas Ricky mulai memburuk. Krek, krek. Suara tadi bawah jembatan kembali terdengar. Kini lebih banyak, lebih ramai. Ricky perlahan menunduk lagi, meski rasa takut menahannya. Dan kali ini,
bukan hanya sepasang tangan. Puluhan tangan muncul dari bawah, merayap naik, mencekam papan-papan kayu. Beberapa di antaranya memiliki kuku panjang dan hitam, mencakar permukaan jembatan hingga menimbulkan suara melengking. Ricky mundur panik, tapi langkahnya terhenti. Di belakangnya, sosok merah itu sudah berdiri sangat dekat, terlalu dekat. Aroma air sungai yang busuk menusuk hidungnya. "Kamu meninggalkan kami." Suara sosok itu berubah menjadi lebih berat, seperti banyak suara bercampur menjadi satu. Aku gak tahu maksudmu." Ricky berteriak hampir menangis. Tiba-tiba sosok itu mengangkat tangannya dan menunduk ke dada Ricky. Dalam sekejap, kepala Ricky terasa berputar. Bayang-bayang aneh mulai muncul di pikirannya. Ia melihat dirinya berdiri di jembatan yang sama bertahun-tahun lalu, tapi saat ini ia masih kecil. Di sampingnya ada beberapa anak lain tertawa bermain. Lalu salah satu terpleset, tubuh kecil itu jatuh ke bawah jembatan. Tangan kecil berusaha meraih sesuatu, meminta tolong, namun Ricky kecil hanya berdiri diam, tak menolong, dan akhirnya ia berlari pergi. "Tidak, itu bukan aku." Ricky menggeleng keras, menolak ingatan itu. Namun, suara sosok merah kembali terdengar. Kali ini tepat di telinganya. "Kamu lari dan tidak pernah kembali." Ricky menjerit. Seketika, bayangan itu hilang. Ia kembali berada di jembatan. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Sosok merah itu kini tersenyum tipis, senyum yang tidak manusiawi. "Sekarang kami akan membuatmu tinggal." Tangan-tangan dari bawah jembatan mulai meraih lebih tinggi. Salah satunya berhasil mencengkam kaki Ricky. Dingin, kaku, dan menarik perlahan. Ricky berusaha melepas diri, tapi genggaman itu semakin kuat. Satu persatu, tangan lain ikut meraih tubuhnya. "Kumohon, lepaskan aku," teriaknya putus asa. Namun suara itu muncul dari bawah, lebih banyak, lebih ramai, dan semuanya memanggil namanya. "Ricky, Ricky, Ricky!" Jembatan bergetar, kabut semakin tebal, dan tepat saat tubuh Ricky hampir terseret ke bawah, ia melihat sesuatu di ujung jembatan yang gelap itu. Sebuah bayangan berdiri diam, seperti seseorang yang datang atau menunggu. Bayangan itu berdiri diam di ujung jembatan yang tertutup kabut, tidak bergerak, tidak bersuara. Namun kehadirannya terasa berbeda, tidak seperti sosok merah atau tangan-tangan dari bawah yang dingin dan menyeramkan. Ricky yang hampir terseret ke bawah hanya bisa menatap dengan sisa tenaga. Siapa itu?" Suaranya lemah. Tangan-tangan pucat masih mencengkam kakinya, perlahan menariknya turun. Kayu jembatan berdenyut keras, seolah ikut menahan sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Lalu bayangan itu melangkah maju. Satu langkah, kabut di sekitarnya perlahan menyingkir, memperlihatkan sosok seorang anak kecil. Tubuhnya basah, pakaiannya lusuh, dan wajahnya sangat pucat. Namun menatap lurus ke arah Ricky. Ricky membeku. Ia mengenali wajah itu. Wajah itu dari ingatan yang baru saja muncul di kepalanya. "Kakak, kamu," bisiknya gemetar. Anak kecil itu berhenti beberapa langkah dari kaki Ricky. Air menetes dari rambutnya, jatuh ke papan jembatan dengan suara pelan. "Pluk, pluk." "Aku menunggu kamu," ucapnya lirih. Seketika suara itu lain seakan meredup. Bisikan dari bawah jembatan melemah. Bahkan sosok merah di belakang ikut terdiam. "Aku nggak pernah pergi," lanjut anak itu. Air mata mulai mengalir di wajah Ricky. Ingatan itu kini terasa nyata, terlalu nyata untuk disangka. "Aku takut." Waktu itu suara Ricky pecah. "Aku nggak tahu harus gimana." Anak itu menunduk perlahan. "Tapi panggil kamu."
katanya pelan. Aku minta tolong. Tangan-tangannya mencekram. Ricky tiba-tiba menarik lebih kuat, seolah marah karena percakapan itu. Ricky menjerit, "Maaf, aku benar-benar minta maaf," teriaknya. Anak itu mengangkat wajahnya kembali. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Bukan marah, bukan juga menyeramkan, tapi sedih. Sudah terlambat, ucapnya lirih. Tiba-tiba, sosok merah di belakang Ricky bergerak cepat. Tangan yang dingin mencekam bahu Ricky dengan kuat. "Kamu milik kami sekarang," bisiknya tajam. Dalam sekejap, semua tangan dari bawah jembatan menarik bersamaan. Tersangkut sedikit dari permukaan kayu. Ia berusaha meraih sesuatu, apapun. Dan tanpa sadar, tangannya mengarah ke anak kecil itu. "Tolong!" teriaknya. Anak itu terdiam, seolah ragu. Seluruh jembatan bergetar hebat. Kamu berputar-putar seperti pusaran. Dan tepat saat Ricky hampir sepenuhnya terseret ke bawah, anak itu tiba-tiba berlari, maju mengulurkan tangan ke arah Ricky. Namun, saat jari mereka hampir tersentuh, sosok merah menarik Ricky lebih keras ke belakang. Dan dalam satu teriakan kuat, tubuh Ricky hilang dari permukaan jembatan, lenyap ke dalam kegelapan di bawah. Suasana mendadak sunyi, kabut perlahan menghilang. Jembatan kembali seperti semula, kosong, sepi, hanya tersisa anak kecil itu, berdiri sendiri di tengah jembatan, menatap ke bawah dan berbisik pelan, "Aku masih di sini." Bisikan itu menggantung di udara, pelan namun terasa berat. Anak kecil itu tetap berdiri di tengah jembatan, menatap ke bawah dengan mata kosong. Air sungai yang gelap kembali tenang, seolah tidak pernah menelan siapapun. Namun tiba-tiba, gelembung kecil muncul di permukaan air. Satu, lalu banyak. Blup, blup, blup. Permukaan sungai mulai bergetar. Dari dalam kegelapan itu, sesuatu bergerak lagi. Lebih besar, lebih dalam, dan perlahan sesosok tubuh muncul ke permukaan. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, napasnya terengah, seperti baru saja keluar dari gua yang tak pernah memiliki udara. Itu Ricky, tubuhnya basah kuyup, berdiri di tengah sungai tanpa tenggelam. Namun posisinya aneh, kakinya seperti tidak menyentuh dasar, melainkan ditahan oleh sesuatu dari bawah. Puluhan tangan masih mencengkamnya. Ricky mencoba bergerak, tapi tubuhnya kaku. Ia menatap ke atas, ke arah jembatan, dan melihat anak kecil itu masih berdiri di sana. Aku," suara Ricky serak. "Aku belum mati kan?" Anak itu tidak menjawab, hanya menatap, lalu perlahan menggeleng. Jantung Ricky terasa berhenti sesaat. "Tapi aku juga nggak bisa keluar," lanjutnya dengan suara bergetar. Tangan-tangan di bawah mulai bergerak lagi, merayap ke tubuh Ricky. Beberapa naik ke bahunya, ke lehernya, seperti ingin menariknya. "Kenapa?" tanya Ricky putus asa. Anak kecil itu melangkah mendekat ke tepi. Kini ia berdiri tepat di atas Ricky. "Tangan kamu sudah jadi bagian dari kami," ucapnya pelan. Tiba-tiba dari dalam air di sekitar Ricky muncul wajah-wajah lain. Wajah-wajah pucat, mata kosong, mulut terbuka seperti ingin berteriak. Tapi suara mereka semua mengelilingi Ricky, perlahan mendekat. "Kami juga dulu seperti kamu," suara-suara itu terdengar, menggema dari segala arah. Kini memejamkan mata, air mata bercampur dengan air sungai. "Apa? Nggak ada cara buat keluar?" tanyanya lirih. Hening sejenak, lalu anak kecil itu berlutut di tepi jembatan, menatap Ricky lebih dalam. "Ada," katanya. Harapan kecil muncul di wajah Ricky. "Apa itu?" "Aku akan melakukan apa saja." Anak itu diam beberapa detik, seolah berpikir, atau mungkin mengingat sesuatu. "Kamu harus mengganti," ucapnya akhirnya. Senyum kecil mulai terbentuk di wajah pucatnya. Senyum yang tadi perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak wajar. "Gantiin aku," mata Ricky membesar.
Apa maksudmu? Belum sempat anak itu menjawab, tiba-tiba dari belakangnya, sosok merah itu muncul kembali. Kini berdiri tepat di belakang anak kecil itu. Tangannya perlahan menyentuh bahu anak itu. Dan anak itu, pertama kalinya anak itu terlihat takut. Tidak, bisiknya pelan. Namun, sosok merah itu menarik anak tersebut mundur sedikit dari tepi jembatan dan menatap langsung ke arah Ricky. Pilihanmu sudah datang, bisiknya dingin. Di bawah tangan-tangan mulai menarik. Ricky lebih kuat lagi. Tubuhnya perlahan tenggelam. Dada, leher, hingga hanya kepalanya yang terisak di permukaan. Ricky menatap ke atas dengan putus asa, ke arah anak kecil itu, yang kini berusaha melepaskan diri dari genggaman sosok merah. Dan di saat terakhir sebelum Ricky benar-benar tenggelam, anak itu berteriak. Jangan percaya dia. Air menutup wajah Ricky. Gelap, sunyi, dan semuanya menghilang. Namun tiba-tiba Ricky membuka matanya. Ia terengah seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan. Ia berdiri di atas jembatan. Jembatan merah itu kering, sepi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ricky menatap kedua tangannya. Tidak ada air, tidak ada luka, tapi ada sesuatu yang berbeda, sangat berbeda. Suara langkah kaki terdengar dari ujung jembatan. Krok, Ricky menoleh perlahan, dan di sana seorang pria berjalan mendekat. Wajahnya asing, tampak seperti warga desa. Mungkin seseorang yang kebetulan lewat. Pria itu berhenti saat melihat Ricky. Ngapain kamu di sini sendirian? Tanyanya. Ricky membuka mulut, namun tidak ada suara yang keluar. Ia mencoba lagi, tetap hampa. Pria itu mengerutkan kening. Kenapa diam aja? Katanya sedikit bingung. Ricky melangkah maju, namun saat ia mencoba menyentuh pria itu, tangannya menembus seperti kabut. Seperti ia tidak benar-benar ada. Mata Ricky membesar, napasnya tercekat. Ia menoleh ke sekitar. Jembatan itu terasa lebih dingin, lebih sunyi, dan di bawah air sungai kembali pelan. Blup, blup. Ricky mundur perlahan. Lalu, sekarang kamu mengerti. Suara itu muncul lagi dari belakangnya. Ricky membuku, ia tahu suara itu. Perlahan ia menoleh. Sosok merah itu berdiri di sana. Namun kali ini tidak sendiri. Di sampingnya anak kecil itu kini berdiri diam menatap Ricky. Namun ekspresinya berubah. Bukan lagi takut, bukan lagi sedih, melainkan kosong. Seperti sesuatu dalam dirinya sudah hilang. Dia sudah pergi, bisik sosok merah. Ricky menatap bingung. Maksudnya, suaranya akhirnya keluar, namun terdengar aneh seperti gema. Sosok merah tersenyum tipis. Kamu menggantikannya. Dunia Ricky terasa runtuh. Ia menatap anak kecil itu. Jadi kamu sekarang bebas? Tanya Ricky, suara bergetar. Anak itu tidak menjawab, hanya mundur satu langkah. Lalu tubuhnya perlahan memudar, menghilang sekabut yang tersapu angin. Ricky menggulurkan tangan. Jangan pergi, teriaknya. Namun sudah terlambat. Anak itu benar-benar lenyap. Kini hanya tersisa Ricky dan sosok merah. Kenapa kamu? Tanya Ricky lirih. Sosok merah mendekat perlahan. Karena setiap tempat seperti ini butuh penjaga, jawabnya. Tiba-tiba Ricky merasakan sesuatu di wajahnya. Dingin, basah, dan menyentuh pipinya. Air, bukan air mata, tapi air sungai. Perlahan pakainya mulai berubah menjadi basah, kusut, berwarna merah kusam. Rambutnya terasa berat menutupi wajahnya. Ricky panik. Apa yang terjadi sama kamu? Namun sosok merah itu perlahan mundur. Senyumnya semakin lebar. Sekarang kamu yang akan menunggu. Dan dalam sekejap sosok itu menghilang. Jembatan kembali sunyi. Waktu berlalu entah berapa lama. Langit kembali jingga. Senja datang lagi. Dan dari ujung desa, langkah kaki seseorang terdengar mendekat.
seorang pemuda berjalan santai, tidak tahu apa-apa. Ricky atau apapun di dirinya sekarang diri di tengah jembatan, diam menunggu sang pemuda itu mulai melangkah masuk ke jembatan. Ricky bergerak perlahan, mendekat dan berhenti di ujung, menatap lurus ke arah pemuda itu. Dengan suara pelan, hampir seperti bisikan dari kegelapan, ia berkata, "Kenapa kamu kembali ke sini?" Dan jembatan merah itu kembali memuai kisahnya.